Pemirsa, Dewan Pimpinan Wilayah Garda Pemuda Nasional Demokrat Sulawesi Utara menggelar Kongres Kerukunan Indonesia dengan tajuk Dari Sulawesi Utara untuk Nusantara. Ya, dan dalam kegiatan memperingati 84 tahun Sumpah Pemuda ini, 100 tokoh pemuda nasional dan Sulawesi Utara dari lintas agama dan komunitas mencoba melakukan revitalisasi dari semangat Sumpah Pemuda yang diikrarkan 28 Oktober 1928. Berikut kita akan lihat acara selengkapnya yang kami kemas dalam special report dari Sulawesi Utara untuk Nusantara. Pemuda, kemana langkahmu bertuju? Apa yang membuat engkau ragu? Sepotong bait lagu yang dinyanyikan Andre Hehanusa, buah karya kelompok vokal Cesero di tahun 80-an, menggambarkan harapan besar terhadap keberadaan dan eksistensi pemuda saat ini. Terlebih saat kita menyimak kalimat yang ada dalam bait lagu tersebut, pikiran kita seakan dibawa untuk mengingat kembali peristiwa 28 Oktober 1928 saat para pemuda mengikrarkan janji mereka dalam Sumpah Pemuda. Pertanyaannya sekarang, setelah 84 tahun ikrar diucapkan, sudahkah harapan besar terwujud dalam menjaga persatuan dan kesatuan berbahasa, berbangsa dan bertanah air, di tengah banyaknya kasus pertikaian antar kelompok pemuda, mahasiswa, maupun konflik antar umat beragama dalam interaksi kehidupan berbangsa dan bernegara. Memprihatinkan, menyedihkan, dan memalukan. Rasanya itulah kalimat yang paling tepat untuk menggambarkan kegundahan hati kita saat menyaksikan laporan media massa tentang pertikaian, perkelahian, permusuhan yang mewarnai interaksi kehidupan sosial sebagian masyarakat kita saat ini. Permusuhan, pertikaian yang kita saksikan itu betapa jauh dari konsep persatuan dan kerukunan Indonesia dalam berbagai keberagaman yang diikrarkan pemuda Indonesia 84 tahun lalu melalui Sumpah Pemuda. Sikap dan perbuatan yang bertentangan dengan ikrar pemuda serta nilai moral dan agama inilah yang menjadi kegundahan dan keprihatinan Dewan Pimpinan Wilayah Garda Pemuda Nasional Demokrat Sulawesi Utara. Guna mencari jawaban atas kegundahan dan keprihatinan melihat tercabik-cabiknya kerukunan di Indonesia, Dewan Pimpinan Wilayah Garda Pemuda Nasional Demokrat Sulawesi Utara menggagas sebuah langkah strategis dengan menggelar kongres serta salasean dan dialog nasional lintas agama kerukunan Indonesia dari Sulawesi Utara untuk Nusantara. Tidak kurang 100 tokoh pemuda Sulawesi Utara dan nasional lintas agama dan komunitas hadir di Manado, Sulawesi Utara, berdiskusi, bertukar gagasan, membahas akar permasalahan karut-marutnya konsep kerukunan Indonesia. Dengan mengetahui dan memahami akar permasalahan itu, diharapkan hadir solusi terbaik untuk memperbaiki dan merajut kembali konsep kerukunan Indonesia yang tengah tercabik-cabik. Mengangkat kerukunan Indonesia dari Sulawesi Utara untuk Nusantara ini dalam rangka keprihatinan kami karena konflik-konflik yang terjadi lintas komunitas, baik agama dijadikan alat sebagai untuk mencapai tujuan politik tertentu, kemudian masalah-masalah politik transaksional yang sudah masuk di kalangan pemuda. Oleh karena itu kita ingin mengangkat bahwa Sulawesi Utara adalah role model jika kita berbicara dalam konteks bangsa Indonesia menurut pandangan para pendiri bangsa. Nah ini yang kita mau angkat. Kongres Kerukunan Indonesia dari Sulawesi Utara untuk Nusantara ini berlangsung kondusif di tengah keberagaman pendapat yang mengemuka tentang topik yang relevan dengan upaya pemuda membangun kerukunan Indonesia
dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab kerukunan Indonesia yang saat ini sering dijadikan diskursus sudah harus bergerak menjadi sebuah bentuk kerjasama. Kita harus mendekonstruksi kata kerukunan. Dekonstruksi itu artinya memberi makna baru. Selama ini kerukunan itu memiliki bias bahwa kita saling membiarkan. Jadi Anda beribadah, saya beribadah. Sehingga orang terkesan untuk tidak saling mengganggu. Tapi kalau kita bawa ke kerjasama, dalam bahasa Islam itu ke ta'awun, dari tasamu ke ta'awun, dari kerukunan kerjasama, maka itu memungkinkan orang untuk hidup bersama dalam suasana yang berbeda. Jadi memang sistem pendidikan itu, sistem pendidikan maupun sistem yang berkaitan dengan pembentukan mindset bangsa itu harus mulai mendekonstruksi kata kerukunan ini. Kita mulai dari pendekatan ini karena kerukunan itu membentuk cara pandang, cara orang memandang masalah. Kan di kepala kita itu ada kata kerukunan yang artinya tidak saling mengganggu. Itu mengarahkan, mendrive kita punya sikap. Sehingga Anda beribadah, saya tidak ganggu. Tapi kan ternyata nggak bisa, kita gagal. Maka kita dekonstruksi menjadi kerjasama. Dengan begitu kita bahu-membahu menghadapi. Sehingga musuh kita sebenarnya bukan kita, tapi kelaliman, ketidakadilan, kezaliman, kemiskinan, kita bahu-membahu. Jadi memang ini harus didekati secara sistematik. Jadi pendidikan maupun hal-hal yang bersifat kalau istilah saya itu sesuatu yang bersifat mindsetting. Jadi kita membentuk cara pandang. Antara lain mulai dengan mengubah itu. Usai berdiskusi dan berargumentasi, para pemuda Sulawesi Utara dari lintas agama dan komunitas ini di akhir Kongres Kerukunan Indonesia yang berlangsung selama 2 jam menghasilkan 3 butir ikrar pemuda dan 8 butir kesepakatan pemuda.